Berarti nanti 10 jam. ada ini kan Hah? air putih nih, mungkin ada nasi padang gitu, bakso. Tenang aja, saya bawain bingkisan. Nah, jangan nasi padang. Ini nanti buat Mbak Widi. Nah. Yufi Cetong 2 Podcast, buka tirainya. Perkenalkan, nama saya Hendra Ibi, bisa dipanggil Maatun. Wih, keren kan panggilannya. Tapi ini ada yang lebih keren lagi. Saya kedatangan bintang tamu dari jauh-jauh. Saya datangkan khusus karena ini merupakan salah satu best perform yang sangat luar biasa sekali. Ini dia ada Mbak Lala Widi. Tapi nggak pakai Lala. Ini dia ada Widi. Oke deh, assalamualaikum Mbak Widi. Apa kabar nih? Senang kedatangan Mbak Widi yang paling cantik dari sekian bintang tamu. Mbak Widi paling cantik sementara ya. Sementara. Karena sementara semuanya cowok-cowok semuanya. Oke deh, bisa perkenalkan nama panjangnya Mbak Widi, asal dari mana, datang jam berapa, sama siapa, silakan. Ayo Mbak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak semuanya. Nama saya panjangnya Mirina Widianti. Mirina Widianti. Berapa albumnya sudah dikeluarkan? Nah, panggilan Widi. Widi. Terus saya dari Cilacap nih, Cilacap. tadi berangkat subuh rencananya, tapi mundur setengah 6 baru berangkat. Gak apa-apa, gitu. biasa. Jamnya kan Indonesia. Oke deh. Asal dari Cilacap. Iya, dari cabang Cilacap. Kalau kiosnya Hybrid Sidodadi. Hybrid Sidodadi. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Widi, jabatannya di Fifth Group ini jadi Unit Head. Ceritain sedikit dong, UH itu apa sih? UH itu kalau misalnya secara garis besarnya itu dia yang memimpin kios gitu ya. Jadi nanti dia yang jalanin operasionalnya selama di kios gitu. Dia nanti kita membawahi MCE, SF, kemudian ada clerk juga gitu. Oh gitu, berarti semuanya yang menghandle Mbak Widi semuanya ya? Iya, kebetulan saya kan di Mandiri nih, jadi udah kiosnya udah pisah sama cabang, jadi ya lebih enak ya? lebih enak dan lebih mumet juga sih. Oke deh, nah pengen tahu nih jejak karir awal mula Mbak Widi sekarang jadi UH itu di mana nih? Aku ceritain dong yang sedetail-detailnya nih. Ayo, apa langsung jadi UH apa gimana nih? Aku sih bergabung di FIF belum lama ya. Jadi baru dari tahun 2006. 2006. Iya kan belum lama ya. 2006 sekarang 2021. Ya berarti baru sekian tahun lah. Baru sekian tahun. Sekian tahun dari 2006. Sebentar, ini berapa tahun berarti? Ini 2001, 7 tahunan. 7 tahunan baru ya? 7 tahun. Berapa sih? Karena aku nggak tahu bahasa Inggris, jadi nggak dapat hitung-hitungan. Berapa ya? Berapa sih? Ya 15 tahunan lah ya. Wih, pinter banget 14 berarti. tahunan lah. Ini guru bahasa Inggrisnya Bu Widi, soalnya matematikanya pinter. Tapi saya guru agama sebetulnya. Oh, guru agama. Assalamualaikum Ukti. Man Ana. Ya Rabbana. Oke deh. Nah, dulu awalnya tuh saya CS dealer. Dulu masih outsourcing. Nah, kebetulan di Jogja saya cabang Jogja. Nah, 3 tahun jadi outsourcing, kemudian ada penawaran untuk jadi karyawan tetap. Saya terima, ternyata diterbangkanlah ke Cilacap. Naik apa itu? Naik apa? Naik kayak sih. Tak kira naik buruk. Jadi dari Jogja ke Cilacap tuh lewat Serayu, kali Serayu. Oh gitu, ya naik getek ya. Oke, terus. Jadi terus habis kalau pertama kali di NPK sebagai MP marketing proses seperti Mbak Laras yang cantik itu. Cantik sekali. Habis itu di CRE. Di CRE lumayan lama, 5 tahun. Habis itu di UH juga belum lama ya, baru 6 tahun juga. Baru 6 tahun di UH. Iya. Baru 6 tahun ya. Oh gitu ya. Aku kemarin di UH baru 1 hari udah dipecat langsung. Untuk hari-hari. Kalau ini kan unit head, kalau untuk hari-hari saya ya. Oke deh. Nah, best perform nih Mbak Widi, berapa sih pencapaiannya selama ini? Kalau boleh tahu nih, paling tinggi berapa, paling rendah berapa nih? Saya kan dulu masuk UH itu di 2016, bisa dibilang itu masa jaya-jayanya. Terus rekor yang pernah saya dapat itu 240 unit. 240 unit ini baru dinamakan best perform UH. Tepuk tangan dong buat Mbak Widi. Wih, nah bangga nggak sih bisa mencapai target seperti itu? Bangga banget. Bangga sebangga-bangganya, apa pengen bangga lagi nih?
Otomatis lebih pengen naik lagi karena kok semakin kesini kita tantangannya lebih banyak ya. Lebih banyak tantangannya. Yang pertama kompetitor sekarang udah mulai main banyak marketing sekali aktif. Kalau dulu kan sekali. mereka kita aja nih kita jadi kalau di cabang saya ya, jadi pelopor itu ada MCE, kita yang marketing aktif yang langsung penawaran ke konsumen gitu. Tapi sekarang ternyata kompetitor juga seperti banyak selain di luar itu koperasi ya. juga udah mulai bener. marketingnya pada datang. Nah, Apalagi 2 tahun belakangan ini pandemi itu juga tantangan luar biasa. Bikin lemes ya. Iya. Nah, strategi apa nih yang dilakukan oleh Mbak Widi sendiri masa-masa seperti ini nih? Nah, kan banyak kompetitor nih. Betul. Nah, kan biar targetnya bisa terpenuhi, bisa achievement terus ya. Apa nih strateginya? Kalau untuk kios saya pribadi nih, kalau saya itu kios itu kan yang paling penting adalah people-nya. People-nya, orangnya. Jadi gimana caranya saya maintain MCE, karena MCE itu kan kalau misalnya ganti-ganti nih turnover nih itu pasti susah karena MCE baru pasti tidak akan dapat, ya mungkin ada ya tapi kecil lah yang bisa langsung dapat booking banyak gitu. Jadi gimana caranya kita maintain MCE itu biar solid, biar dia jadi dan juga loyal yang penting gitu. Bukan berarti kita akan megangin mereka terus karena kalau mereka karirnya bagus juga akan kita persilahkan untuk naik. Harus gitu. ya. Tapi memang kalau untuk strategi operasionalnya saya rasa sih semua kios sama aja. Kita yang kunjungan visum, yang canvassing dan lain-lain. Tapi yang paling penting menurut aku tuh maintain people-nya seseorangnya gitu. Gimana kita harus dipegang ya. Tepuk tangan dong buat Mbak Widi. Jadi beda Yuha, beda strategi juga luar biasa loh. Nah, setiap orang itu punya beda-beda prinsip dan juga beda-beda strategi. Nah, ini yang dinamakan Yuha yang sangat luar biasa, best perform. Ini baru. Tepuk tangan. Nah, ada nggak sih kendalanya Mbak Widi? Kendalanya? Nah, itu strategi yang termasuk kendala juga karena tiap orang itu kan beda-beda ya. MCEA dan MCEB kita nggak bisa memperlakukan dengan sama. Iya. Gitu. Ada yang dikencengin dia semakin semangat, ada yang dikencengin malah kabur gitu juga banyak gitu ya. Itu tantangan yang memang harus dijalanin gitu dan nambah ilmu juga sih ke kita. Tiap orang itu bawa ilmunya masing-masing. Betul. Ada nggak sih MC pengalaman dari Mbak Widi sendiri, ada MC yang kabur-kabur nggak sih? Kan biasanya nih ya kalau atasannya perempuan biasanya nggak pada betah gitu. Ada nggak sih Mbak Widi, jujur ya, ada MCE yang dari 2016 sampai sekarang ikut saya masih ada. Keren berarti. Nah, cuma masalahnya dia performnya kesalip sama adik-adiknya nih. Jadi kontraknya udah mau habis. Betah berarti harus saya dorong untuk jadi NPK dia sih. Oh, gitu. Harusnya. Tapi ada juga yang baru 2 hari itu kabur juga ada. Soalnya belum tahu Mbak Widi. Mbak Widi sebenarnya orangnya loyal dan royal loh. Aku orangnya asik loh. Asik loh kalau sudah tahu loh. Makanya ada yang 16 tahun ikut Mbak Widi betah dan juga ada 2 hari 16 tahun lama amat. Lah berapa sih? 6 tahun. Oh, tak kira 16 tahun. Kayak ngasuh anak dong. Karirnya Mbak Widi. Nah, kendalanya seperti itu ya. Nah, ini kan selama ini kan Mbak Widi kan achievement terus nih ya. Berapa persen nih pencapaian yang paling tinggi? Paling tinggi 120. 120-an ya. Berapa unit sih itu? Dulu ya tergantung targetnya kan. Target kita kan ada kelas nih. Nah, kebetulan dari mulai Juni ini kelasku naik jadi kelas big. Dan kelas yang menjadi tantangan jadi tantangan adalah kelas big satu-satunya di wilayah. Targetnya 125 unit. Pernah ada sih sampai menembus? Kalau tahun ini belum ya. Iya, masih ada sisa. November, Desember kita kejar. Insya Allah tercapai. Nah, program seperti apa nih yang dilakukan sama Mbak Widi sendiri? Mungkin ada planning program untuk bisa meningkatkannya? Kebetulan kalau untuk program dari manajemen tuh support banget ya. Kita banyak program nih kayak sekarang kan mau Sumpah Pemuda nih tanggal 28, ada program potongan 28.000. Kemudian ada juga program internal untuk MCE-nya, kemudian untuk konsumennya juga potongan-potongan. Insya Allah bisa berpengaruh bisa nambahin booking. Oke deh. Nah, Mbak Widi, ini kan masih dalam suasana pandemik nih ya. Nah, ada kendala nggak sih masa-masa pandemik ini? Dan ini aku minta solusinya Mbak Widi sendiri gimana nih solusinya? Terus strateginya itu gimana nih untuk mengatasi masa-masa pandemik biar bookingnya tetap on, tetap terjaga, tetap optimal? Oke, kalau pandemi yang jelas kita mobilitasnya berkurang ya. Kita udah nggak bisa canvassing lagi. Kita kunjungan pun
Kalau sekarang udah mending ya. Kalau tahun kemarin itu kita masih ada banyak wilayah yang lockdown. Kita Iya, benar-benar betul nggak sekali. bisa masuk gitu. MCE nggak bisa kunjungan. Betul. Solusinya adalah kita manfaatkan media sosial. Media sosial. Ya, pasti. kita bisa WA Blast. Kita bisa bikin TikTok nih, kan lagi rame nih TikTok iya nih. Iya. Itu bisa loh. Iya, dari Facebook, dari Instagram, banyak cara lah kalau mau jalan mah. Nah gitu, apapun ada jalan menuju Roma, Irama bisa ya. Oke deh, thank you Mbak Widi. Nah sekarang kita relax dulu ya, kita waktunya dibatasin, minum dulu. Pintar sekali, kita harus, nafas itu harus pakai air putih dulu ya. Oke Mbak Widi, yuk kita menuju ke guyonan yuk, kita kuis-kuisan yuk. Nah biar relax, biar nggak sepaneng ya. Oke Mbak Widi, aku ada kuis nih buat Mbak Widi. Kan jumpa kedua nih Mbak Widi sama aku ya. Nah, rumah apa yang paling indah Mbak Widi? Rumah adat. Rumah adat sebentar. Rumah apa yang paling tinggi rumah adat? Tergantung ya Mbak Widi ya. Tapi ini ada yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada jawaban lain selain itu? Rumah adat? Ayo. Rumah apa sih? Yang paling indah apa yang paling tinggi? Yang paling indah dan yang paling tinggi apa nih? Rumah peri? Iya bukan. Apa dong? Kasih jawaban ya. Dong? Tapi sebenarnya aku deg-degan banget. Rumah yang paling indah itu adalah rumah tangga kita nanti. Saya sudah ada yang punya. Dan aku juga sudah ada yang punya. Berarti bukan rumah tangga kita masing-masing ya. Iya. Oke deh. Bisa apa yang bikin mabuk nih Mbak Widi? Kalau bis sih bikin mabuk semuanya sepertinya sih. Bis nit, ya nggak boleh sebut merek katanya. Bis, oh iya, tit gitu ya. Bis metro deh, antar provinsi. Bis antar kota, antar provinsi. Kejauhan, terus apa kebesaran dong? Itu. Bis apa yang bikin mabok dong? Bisikanmu membuat aku. Emang tadi bisikin apa sih kok bisa seperti itu? Enggak. Tadi kan nggak bisikin ya? Enggak bisik-bisik. Perasaan kemarin tadi aku cuma dengar aja bisik tetangga gitu ya. Oke deh. Daripada bisikan mistis, ayo. Apa itu? Daripada bisikan mistis kan jangan, serem banget. Mending bisikan kita aja ya. Oke deh. Kamu dapat salam lo dari Yadi. Ini apa sih? Yadi apa sih? Yadi. Kamu dapat salam dari Adi. Dari Yadi kali. Hah? Yadi. Tukang parkir depan situ. Bukan. Siapa? Yadi itu, ya diriku ini. Gimana sih? Lain, jadi tukang parkir depan itu. Udah deketan kenapa dapat salam ya? Salah banget ya. Nih, satu lagi. Daun apa yang tidak pernah gugur? Ayo. Daun apa yang tidak pernah gugur? Kalau aku marah ini pasti aku gugur ini. Ya. Daun apa yang tidak pernah gugur? Daun apa dong? Ayo. Nggak tahu. Katanya Mas Cipto daun telinga. Emang bener ya? Daun telinga nggak bisa gugur ya? Kecuali kalau Mas Cipto benar-benar marah, nanti telinganya baru gugur. Kan? Oke deh. Kuisnya udah dulu ya. Nah, karena kita batasin waktu nih. Nah, kita dibatasin waktu cuma 10 jam. Keren kan? Ini spesial buat Mbak Widi. Yang lain 10 menit, 10 jam. Berarti nanti ada ini kan? Air putih nih. Mungkin ada nasi padang gitu, bakso. Tenang aja, saya bawain bingkisan. Nah, jangan nasi padang. Ini nanti buat Mbak Widi. Nah, enak kan? Oke deh. Nah, tapi ini ada lagi nih pertanyaannya. Nah, Mbak Widi udah nikah kan? Alhamdulillah nikah. Udah punya anak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah berarti udah komplit banget ya. Nah, tenang aja. Ini aku turunin lagi ya. Takutnya nanti pada minta. Diturunin ya. Nanti nggak kelihatan mukanya. Biar. Oke, kecantikan Mak Atun nanti terbuai oleh ini dong ya. Oke deh. Nah, ada nggak sih dukungan dari keluarga? Kan jadi Yuha ini kan sibuk banget nih ya, sibuk banget. Kadang waktu untuk keluarga itu sedikit, pulang tidak tentu. Gimana nih dukungan dari keluarga sendiri nih? Ayo. Ya, alhamdulillah suami dukung, anak-anak juga udah tahu sih ya, mungkin karena dari bayi udah lihat emaknya kerja gitu kan, jadi kerja mereka keras support aja. Support aja ya. Ini ada gak sih? Ya walaupun kadang-kadang suami bilang Dang Balio Sri gitu kalau akhir bulan ya kan. Betul banget ya pasti ya. Nanti Mbak Widi nyanyi dong. Enggak. Tapi Mbak Widi nggak takut nih
Di luaran terus. Nih, suami kemana nih? Suami ya kerja juga. Kerja juga berarti ada kesibukan tersendiri, jadi Iya, aman ya. Aman, tak kira di rumah aja. Takutnya kalau di rumah kita aja pasang pengalaman GPS ya. kok, kita pasang GPS di HP gitu ya. masing-masing. Nah, ini benar-benar Yuha benar-benar pinter banget ya. Kemanapun harus selalu pasang CCTV. Iya, Nah, jadi yang laporan kunjungan nggak cuma MCE tapi suami juga gitu. oke deh. Nah, kan tadi sudah nih sisi karir sendiri dari Mbak Widi kan sekarang jadi Yuha nih ya. Nah, pengen stuck di sini apa pengen up level nih? Up level dong ya. Up Secara udah level kalau dong. sebenarnya kalau Secara saya 16 tahun. Nah, harusnya sih sudah jadi BM ya. sebenarnya target saya di satu jabatan itu maksimal 5 tahun nih. 5 tahun. Nah, ini udah overlap setahun nih. Nah, jadi ya harus naik lah. Harus dong. Optimis pasti bisa Optimis dong pasti ya. bisa. Oke deh. Pesan dan kesannya nih selama di sini nih. Selama jadi Yuha, selama di Viv ini. Kesan pasti Pesannya ada dulu dong. pesannya. Pesannya kalau mau jalan ya kita harus double tapi dalam sisi yang positif. Betul. Karena kan jelas kerja dimanapun ada pressingnya nih. Pasti. Kalau kita terlalu makan hati pasti tumbang. Betul gitu. sekali. Jadi kita ambil positifnya aja. Pasti dari pressing itu ada positifnya yang bisa kita ambil. Ininya double dan positif. Ya, double dan positive Tuh. thinking. Nah, kesannya nih kesannya. Kesannya ya buktinya saya bisa bertahan 16 tahun. Tuh kan 16 tahun. Nggak perlu kata-kata lah ya. Harus ada kata, satu Ada aja nggak apa. Nggak apa-apa. Tetap Jadi, semangat gitu. TAM. Apa itu? Teamwork, excellent achieving dan moving forward. Oke. Ini nih. Oke deh, sebenarnya aku tuh pengen banyak ya untuk bincang-bincang lagi sama Mbak Widi karena kangen banget nih dari Cilacap. Masa cuma dikasih waktu 10 menit tapi waktu sangat terbatas sekali. Kita tutup jumpa kita pada siang hari ini ya Mbak Widi ya. Kita tutup bareng-bareng dalam hitungan 3 kali. 1, 2, 3. Tutup tirainya. Sukses